Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya sedang bersama salah satu public figure Kota Bandung yang berjalan di bidang lingkungan. Dengan Bapak Gun, gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat kan Firman? Iya. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah Pak, sehat nih. Saya sedikit mau bertanya-tanya tentang pengalaman Bapak. Mangga. Yang saya tahu di usia yang cukup muda ini Bapak udah menjadi salah satu direksi Kota Bandung, yaitu di PD Kebersihan Kota Bandung ya Pak ya? Iya. Mau tahu dong pengalamannya seperti apa Pak? Apakah ada tips dan triknya nih supaya bisa gitu mencapai ke titik itu gitu? Iya, jadi memang menarik ya. Satu yang saya mungkin jadi cerita sedikit perjalanan hidup ya. Jadi sebetulnya setelah lulus, saya kuliah dulu teknik lingkungan ya, ITB, angkatan 98, tugas akhir pun tentang sampah sebetulnya. Tapi ternyata setelah lulus kuliah, saya lebih senang ke dunia yang lain. Saya lebih senang ke dunia training, pengembangan SDM, dan bisnis gitu ya. Yang pada akhirnya ada satu momen, waktu usia 30 tahun, saya ingat sekali waktu itu saya sedang itikaf di masjid. Ramadan waktu itu sebulan terakhir, dan di situ tiba-tiba ada sebuah gejolak batin mungkin ya. Ada ilham, kok kayaknya saya ngerasa dosa ya. Kalau tidak ada aktivitas saya yang berhubungan dengan lingkungan gitu. Padahal dulu saya kuliah teknik lingkungan gitu ya. Akhirnya saya waktu itu meniatkan ada peran saya di luar yang sudah ada di bidang lingkungan. Jadi di situ mulai dari niat dulu. Niatnya seperti itu, ya bismillah gitu ya. Dan akhirnya subhanallah gitu ya, tiba-tiba setelah peristiwa hari itu, beberapa waktu kemudian saya tiba-tiba ada teman ngontak. Jadi kayak kebetulan, seperti kebetulan. Sampai akhirnya saya jadi nyambung waktu itu dengan Pak Ridwan Kamil, dan saya diminta bantuan oleh beliau untuk memimpin gerakan Sejuta Biopori waktu itu. Itu kegiatan pertama yang cukup dalam urusan lingkungan, dan habis itu jadi lebih dalam lagi akhirnya. Nyambung sampai akhirnya waktu itu direksi PD Kebersihan Kota Bandung itu pensiun karena masa jabatannya habis. Nah, sebenarnya teman-teman yang ngedorong saya untuk daftar di sini. Jadi awalnya dari teman-teman ya Pak ya? Ya, jadi saya didorong, Kang Gun masuk tuh katanya ke PD Kebersihan Kota Bandung. Gak bisa kita melakukan perubahan kalau cuma dari luar. Butuh orang yang masuk ke dalam, beresin di dalam. Jadi saya tuh sebenarnya membawa mimpi teman-teman aktivis saya masuk ke PD. Dan waktu itu ketika saya melamar ke sini, saya juga secara jujur dalam hati galau juga, karena sebetulnya saya sudah membangun track hidup saya di jalur yang lain kan, di bisnis, di pengembangan SDM. Iya, pindah jalur. Makanya waktu itu tema saya dalam hati, ini mah menjemput takdir. Pokoknya kita lihat aja takdirnya. Ternyata takdirnya terpilih, dan memang betul 2015 apa ya? 2015 betul. Itu ceritanya lah. Sedikit. Nah, yang saya sedikit ini juga dikagumi juga Pak ya. Tahun 2015 itu PD Kebersihan langsung gitu Pak mendapatkan salah satu penghargaan tertinggi di bidang kebersihan gitu, yaitu Adipura ya Pak ya. Yang 17 tahun nggak ini ya Pak ya? Iya, sudah 17 tahun. 17 tahun nih, nggak mampir di Kota Bandung nih. Iya. Apa sih Pak yang Bapak lakukan bersama direksi? Apakah transformasi PD Kebersihan untuk mendapatkan si Piala Adipura ini Pak? Seperti apa ini? Ya, jadi sebetulnya waktu awal kita nggak langsung ngejar Adipura ya. Waktu ketika kita terpilih jadi direksi, kita lebih concern bagaimana membenahi pengelolaan di dalam gitu ya. Karena bagaimanapun kan ini sudah 30 tahun saya masuk, jadi yang saya lakukan sebenarnya change management di dalam ya. Dulu saya belajar pakai teori Kotter lah katanya ya. Ada juga teori U gitu ya. Ya kita praktekkan ilmu-ilmu itu di PD Kebersihan Kota Bandung. Perubahan yang kita lakukan dari mulai pelayanan, di dalam juga kita benahi dan lain-lain. Ternyata takdirnya begitu ya, perubahan ini ternyata juga akhirnya berdampak kepada pelayanan yang lebih baik, dan sampai akhirnya malah ternyata dapat Adipura lebih cepat dari yang diperkirakan. Tadinya kita targetnya baru tahun depan gitu. Baik, tapi maaf ya sebelumnya, yang saya tahu Pak tentang PD Kebersihan Kota Bandung ini, sebelum kepemimpinan di zamannya Bapak ya, di tahun 2014 ke bawah, yang saya tahu memang reputasi PD Kebersihan tidak terlalu konsisten gitu Pak untuk mendapatkan penghargaan. Nah, ternyata di tahun 2015 di kepemimpinan direksi yang baru, ternyata dari tahun ke tahun itu mendapatkan penghargaan secara konsisten. 2015 dapat Adipura, bahkan 3 kali berturut-turut nih Pak. Nah, itu tuh ada kaitannya nggak sih Pak antara kepemimpinan yaitu leadership dengan reputasi PD Kebersihan tersebut itu? Ya, jelas sangat berkaitan ya. Kan kepemimpinan itu bicara influence ya, pengaruh. Dan salah satunya tentu bicara pengaruh itu bicara branding ya, reputasi itu. Jadi memang ketika saya masuk pun saya coba evaluasi kan, apa yang persepsi orang tentang PD Kebersihan apa sih?
oh begini. Oke. Nah, lalu yang saya lakukan memang rebranding akhirnya. Rebranding ya. Bahkan banyak metode yang saya lakukan dari mulai sosial media kita aktivasi, kita bikin tim reaksi cepat, termasuk juga akhirnya logo kan. Logo berubah ya Pak? Saya sengaja logo itu dirubah, bahkan warna pun dirubah. Betul. Kan dulu warnanya kuning ya, Betul, kuning. sampai pasukan kuning gitu kan, branding itu pasukan Iya. kuning. Nah saya coba udah survei ke masyarakat, pasukan kuning itu ternyata kurang terlalu bagus citranya. Akhirnya saya rubah lah logonya kan, logonya saya rubah, warna perusahaannya jadi rubah, jadi biru hijau ya. Biru hijau warnanya lebih segar, logonya lebih dinamis. Nah ini salah satunya ya tentu kan ada dua nih, ada kulitnya, ada dalamnya. Betul. Kulitnya itu kan kalau kulitnya aja kita perbaiki namanya pencitraan. Betul. Nah kita pengen dua-duanya. Ya. Jadi kulitnya kita benerin dari mulai logo, branding, termasuk tampilan sosial media. Lalu kalau saya juga sosialisasi, tampilan slide-nya dibikin keren gitu ya. Lalu saya juga mencoba mengaktifasi sosial media saya pribadi di internet ya, karena bagaimanapun branding saya nempel juga ke perusahaan kan. Betul, Pak. Jadi kalau sayanya bagus, orang juga akan mempersepsikan perusahaan ini baik gitu ya. Nah jadi akhirnya saya benahi itu, nah tapi dalemannya juga dibenerin. Jangan sampai cuma di luar kayak keren gitu, taunya di dalam manajemennya amburadul kan. Pelayanannya buruk, nah itu juga kita benerin. Makanya kita bikin ada tim reaksi cepat kan waktu itu. Pokoknya kalau ada komplain, itu langsung kita respon cepat dan secepat mungkin kalau bisa, bahkan hitungan jam udah selesai. Itu juga salah satunya dulu. Baik Pak, berbicara mengenai leadership dengan manajemen reputasi nih Pak, apakah ada Pak prinsip-prinsip Bapak sendiri di kehidupan sehari-hari yang diterapkan di PD Kebersihan? Bahkan Bapak mungkin ada prinsip kepemimpinan yang dipakai di perusahaan itu seperti apa ya? Ya, jadi saya mencoba mengambil definisi kepemimpinan yang sederhana ya. A leader is one who knows the ways, shows the ways, and goes the ways. Bahasa Inggris nih. Wah, iya. Ngerti saya Pak kalau bahasa Inggris. Soal enak terjemahkan gitu iya. ya. Knows the way, shows the ways, and goes the ways. Jadi apa sih jadi pemimpin itu kayak gimana? Saya mencoba menerapkan prinsip ini. Knows the ways. Knows the ways ini bicara tentang visi. Mau dibawa kemana sih perusahaan ini? Jadi memang seorang pemimpin harus kabayang gitu. Iya. 5 tahun ke depannya mau dibawa kemana PD Kebersihan? Nah itu yang saya Rencanakan lakukan. ya, Pak, ya. Saya punya imajinasi banyak, nanti PD Kebersihan itu begini. Nah itu knows the ways. Yang kedua shows the ways. Shows the ways itu mengkomunikasikan. Bagaimana mengkomunikasikan, mengajak jajaran kita untuk menuju cita-cita kita itu. Nah yang ketiga adalah goes the ways. Nah goes the ways ini bicara tentang mempraktekannya, mengimplementasikannya, bicara keteladanan. Nah bicara goes the ways, saya senang dengan prinsip Ki Hajar Dewantara. Bahasa itunya lupa, bahasa katanya, tapi yang bahasa Indonesia saya ingat. Di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, di belakang mendorong. Jadi itu saya coba terapin itu, makanya di PD Kebersihan mungkin saya termasuk yang berbeda ya gaya kepemimpinannya dengan yang lain. Karena saya juga sadar diri, saya kan masih muda gitu ya. Kebayangkan mimpin yang usia 50-an gitu ya. Kalau pendekatannya nggak tepat, bisa nggak mau tuh. Bisa nggak benar-benar. Jadi memang di awal saya melakukan engagement dengan luar biasa sebenarnya dengan mereka ya. Nah kalau yang nyambung dengan perusahaan, sebetulnya moto hidup saya sih sebenarnya. Jadi moto hidup saya itu adalah apapun yang terjadi, ini yang terbaik, lakukan yang terbaik dan harus terus lebih baik. Nah ini saya coba terapin di sini. Jadi ini yang terbaik ini bicara tentang menyikapi keadaan. Jadi saya memang mulai memilih orang-orang yang positif. Karena nggak bisa perusahaan maju kalau banyak orang negatifnya. Saya harus punya, saya ingin ajak lingkuran di PD ini orang-orang yang positif, beroptimis ke masa depan. Nah, saya pilihin tuh orang-orangnya. Oh si iya. Nah itu tuh namanya kalau di teori Kotler tuh membangun koalisi. Oke. Jadi saya juga dari yang kecil dulu ya Pak. Iya, cari rekrut dulu. Siapa agent of change yang bisa jadi tim saya. Tapi itu nggak mungkin diumumin kan. Tapi saya tahu petanya. Oh di dia si iya. Nah itu saya deketin satu-satu gitu ya. Jadi selain kabin tuh, saya deketin orang-orang itu. Karena kalau orang-orang ini pro ke saya, kecepatannya akan luar biasa. Memang itu salah satu strategi juga ya Pak ya untuk mempercepat gitu ya. Yang kedua lakukan yang terbaik kan. Nah itu bicara tentang etos kerja. Dan itu saya tunjukkan gitu ya. Saya juga mencoba kalau di depan karyawan kan, ayo sok saya tunjukin. Bahkan kadang-kadang untuk menunjukkan semangat melakukan yang terbaik, kadang-kadang kalau saya greget gitu ya. Misalkan saya ngasih tugas pekerjaan, terus selesai gitu lambat, saya panggil. Saya contohin, saya kerjain sendiri. Oke, langsung ya Pak ya. Langsung gitu ya. Nah, terakhir adalah harus lebih baik. Nah, ini bicara tentang budaya belajar di sini. Makanya memang di PD ketika saya masuk, saya bikin program-program capacity building ringan lah ya, dari mulai kajian subuh. Nah, itu tuh sebenarnya tujuannya buat itu. Dan itu saya titip pesen. Pak Ustadz, nanti tolong ya bicaranya ini itu dirancang. Di konsep ya Pak ya. Di konsep lah. Sehingga ini cocok ya gitu kan. Lalu ada training gitu ya. Begitulah kurang lebih ya. Jadi yang saya dapat simpulkan mungkin penilaian orang dalam
pekerjaan itu misalkan Pak pinginnya 7, nah Bapak tuh ngasih dari 7, 8 gitu ya, ngasih yang terbaik gitu ya Pak ya. betul. Baik, ngebahas tentang pandemi COVID-19 nih Pak. Yang saya tahu banyak gitu perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, bangkrut gitu kan. Iya. Malah melihat PD Kebersihan tetap stabil gitu Pak, berjalan terus. Nah itu gimana sih Pak cara mengatasinya? Ya, pertama jelas kan memang pelayanan PD Kebersihan mah nggak mungkin berhenti ya. Gak mungkin lah sampai berhenti bahaya Pak. Jadi pandemi pun tetap pelayanan tetap ada Iya, gitu ya. Nah, kalau hubungan dengan reputasi ya memang saya membangun brand kan. Iya. Kan kalau isunya kan pahlawan pandemik ini kan petugas kesehatan. Nah, saya ikut nyisip. Bukan cuma petugas kesehatan loh. Co-branding Kami ya, pun ya kita nebeng lah. Iya, nebeng. Kami pun tetap bekerja untuk Anda gitu. Jadi kita nggak ada WFH. Jadi kalau saya canda-candanya kami mah nggak ada WFH. Adanya WFR. Work from road gitu kan. Di jalan ya Pak. Tetap kerja kita mah. Jadi saya selalu bilang, selalu diumumkan kami adalah sektor yang selain petugas kesehatan termasuk yang tidak berhenti. Jadi nggak ada WFH di PD Kebersihan mah. Kita operasional tetap harus jalan. Nah itu branding yang saya coba bangun ya di pandemi ini ke masyarakat, ke publik gitu. Dan kita tunjukkan bahwa kita tetap melayani, nggak ada turun kualitas gitu ya. Sehingga ya alhamdulillah sih secara umum reputasi tetap baik ya. Apa ada program-program khusus gitu Pak? PD Kebersihan? Ya, jadi sebetulnya kemarin sudah dirancang ya, insya Allah dalam waktu dekat, target saya minggu depan ya, kita akan launching bagaimana penanganan sampah masker. Kan belum ada nih. Iya belum Ada tapi scatter ya. Nah sekarang kita sudah bikin sistemnya, saya juga sudah bikin video pendeknya gitu ya. Mudah-mudahan minggu depan bisa launching bagaimana penanganan sampah masker medis. Jadi nanti masker medis ini nanti diolah, dikumpulkan secara terpisah, lalu diolah dan nanti kita kerjasama dengan LIPI. Dan itu nanti akan jadi plastik, bahan baku plastik. Kebetulan teman saya tuh di LIPI-nya. Jadi ya itu juga kolaborasi, networking juga penting. Salah satu problem solving ya Pak yang memang kelihatannya di jalan tes si masker teh di mana we Pak? Iya, betul. Terutama masker medis ya. Iya. Betul. Kan kalau masker medis sekali pakai ya. Iya. Pakai sekali pakai. Itu kan sekarang jadi masalah ya. Nah, alhamdulillah kita sudah punya solusi. Nah, itu juga bagian dari strategi manajemen yang penting ya. Bahwa kehadiran kita sebagai pemimpin itu harus memberi solusi terhadap permasalahan. Jadi di kepala saya tuh problem solution. Nah, itu kan dalam teorinya manajemen ada namanya design thinking, ada namanya kalau bisnis tuh lean canvas model gitu ya. Nah, itu saya praktekkan juga di sini gitu, tapi dengan pendekatan situasi real lah gitu ya. Kan teorinya begini, begitu praktekkan kadang-kadang nggak sama persis ya. Kadang susah ya. Nah, tapi cara berpikirnya kita pakai gitu. Dan itu membantu banget, sangat membantu. Baik, hatur nuhun pisan Pak Gun-Gun yang udah nemenin saya nih ngobrol siang-siangnya. Nah, untuk sebagai penutup terakhir nih Pak, apakah ada gitu Pak pesan-pesan gitu untuk generasi muda yang kedepannya menjadi calon-calon pemimpin gitu? Ada nggak sih Pak pesan-pesan? Ya, jadi mungkin saya lewat quotes diri saya aja yang moto hidup ya. Jadi pesannya mungkin belajar untuk menyikapi apapun yang terjadi dengan sikap ini yang terbaik. Setiap apapun yang dialami itu sesungguhnya itu adalah takdir yang baik. Kalau itu ideal sesuai keinginan kita, ya alhamdulillah. Kalau tidak, pasti ada pelajaran di situ. Jadi berhentilah jadi orang yang banyak mengeluh, gitu ya. Ambil sisi positif dari setiap kejadian, itu yang pertama. Yang kedua adalah lakukan yang terbaik. Apapun, dimanapun. Dibayar nggak dibayar, do the best. Dipuji nggak dipuji, do the best. Digaji nggak digaji, do the best. Itu real. Saya banyak melakukan kerjaan-kerjaan yang mungkin nggak jelas bayarannya, tapi saya lakukan yang terbaik karena sesungguhnya pasti ada balasannya untuk kita semua. Yang terakhir adalah harus terus lebih baik. Ya harus mau belajar. Bagaimanapun rezeki kepemimpinan juga bicara kapasitas. Makin gede kapasitasnya nanti otomatis akan datang sendiri amanahnya begitu. Itu saja mungkin dari saya. Baik, itulah obrolan santai bersama Pak Gun-Gun yaitu sebagai direksi di PD Kebersihan Kota Bandung. Banyak sekali ilmu dan inspirasi pengalaman beliau yang bisa kita dapatkan, mungkin bisa kedepannya kita diimplementasikan di kehidupan kita. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.